Jenius mendadak bersama The Brams, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, ketemu kembali dengan The Brams, akan melanjutkan mendampingi adik-adik yang ada di kelas 9 SMP ya, dalam belajar materi matematika berjudulkan transformasi geometri. Oke, materi bagus ini adik-adik biasanya di kelas 9 SMP setelah PTS ganjil ya, langsung masuknya ke bab ini. Oke ya, ini nanti kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Untuk part 1 kita konsentrasi pada materi refleksi dan translasi. Oke, siap belajar adik ya. Oke, 1 kita mulai, yaitu refleksi ya. Adik, kata refleksi itu bermakna pencerminan ya. Nah, transformasi khususnya refleksi ini merupakan sebuah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin, karena memang pencerminan. Jadi adik-adik, pada dasarnya yang dipindahkan itu adalah titik. Nah, kalau nanti ada yang dipindahkan adalah garis, nah adik harus kembali ingat bahwa garis itu adalah kumpulan dari titik. Berarti bisa saja garis yang dicerminkan. Apakah yang dicerminkan bisa sebuah bidang? Bisa. Ingat adik, kalau garis bisa berarti bidang bisa. Karena bidang ini adalah kumpulan dari beberapa garis. Begitu pula ruang bahkan ya. Ruang adalah kumpulan dari beberapa bidang. Akhirnya kan begitu. Mengembangnya ke sana. Tapi berawalnya adalah dari sebuah titik ya. Oke. Bahkan nanti adik-adik harus siap bahwa yang dicerminkan itu sebuah persamaan garis. Ya, gitu. Pengembangannya ke sana. Tapi untuk yang titik coba kita pahami dulu. Berarti karena dia menggunakan sifat cermin, maka adik-adik harus mengerti sifat-sifat cermin itu apa. Tentu saja dalam hal ini cermin yang dimaksud adalah cermin datar ya. Kalau nggak dikasih datar nanti ketemu orang-orang fisika diprotes, ini kok nggak jelas cermin apa cermin cekung, cermin cembung ya. Tidak ya, tapi dalam hal ini yang dipakai adalah cermin datar ya. Yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Oke, cermin datar kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jarak objek ke cermin ya, SO biasanya sama dengan jarak bayangan ke cermin ya, sama. Jadi itu nanti akan kita pakai sebagai dasar-dasar dalam membuat refleksi. Kemudian yang C, garis yang menghubungkan objek dan bayangan itu harus tegak lurus dengan cermin. Ingat ya, garis yang menghubungkan objek dan bayangan itu harus tegak lurus dengan cerminnya ya. Itu sifatnya yang nanti harus kita pakai. Oke, baiklah jadi sekarang kita akan mulai ya. Sifat-sifat cermin itu akan kita terapkan, kita pakai untuk menggambarkan ya beberapa jenis pencerminan. Nanti ada sumbu X, sumbu Z, dari titik asal berarti titik O, kemudian garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, X sama dengan 1, Z sama dengan 1 ya. Melalui gambar ini akan kita coba. Baiklah adik-adik, perhatian. Gambar yang ini adalah terhadap sumbu X ya adik-adik ya. Berarti cerminnya adalah sumbu X. Ini cerminnya, ini cermin, sumbu X kan ini ya. Nah, kita akan pakai di mana bayangannya bahwa tadi jarak objek ke cermin, berarti ini objek ke cermin, jarak ini adik-adik ya. Nah, begitu. Harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berarti ini 2 skala, maka dia juga turun 2 skala. Nah, di sini ya. Jadi ini misalnya adalah A, titiknya kita namakan X, Z, berarti berapa, Dik? 1,2 gitu adik-adik ya. Ternyata inilah hasilnya, namanya A aksen, hasil pencerminan terhadap sumbu X ya. Ternyata koordinatnya jadi berapa, Dik? Ya, berapa ini? X-nya tetap 1, tapi ingat ini turun 2. Ini kan negatif 1, negatif 2. Berarti koma negatif 2 ya. Oke, ini 1, ini 2 ya. Kalau ini tentu 1. Nah, adik bisa lihat bahwa ketika ini adalah X, Z ya, ini adalah X, Z, ternyata ini tetap 1, berarti tetap X
Tadi Z-nya 2 menjadi negatif 2, berarti ini negatif Z. Ya, maka hasilnya untuk X, Z dengan refleksi sumbu X itu akan menghasilkan, yaitu apa dek? X, negatif Z. Ya, dari kita menggambarkan kita dapatkan seperti itu. Kemudian berikutnya adik-adik, ganti ya yang cerminnya terhadap sumbu Z. Oke. Terhadap sumbu Z, berarti cerminnya ini kita tebalkan dulu. Cermin kita adalah sumbu Z. Kemudian titik ini coba misalnya A berapa koma berapa? Datarnya 2, naiknya 1. Betul adik ya? Nah, dengan kaidah pencerminan bahwa jaraknya harus sama. 2 berarti ini 2 ke sana. Set gitu. Sampai di sini. Inilah A aksen. Kita lihat koordinatnya. Ternyata ke kiri negatif 1, negatif 2, ininya 1, berarti gimana? Negatif 2,1, gitu ya adik-adik ya. Nah, serupa dengan tadi, X, Z, berarti X-nya 2, Z-nya 1. Ini menjadi min 2, berarti menjadi apa? Min X, 1 adalah Z-nya. Oke. Berarti secara umum, kalau X, Z, ya, hasil refleksi terhadap sumbu Z-nya adalah menjadi negatif X, Z, ya, gitu. Adik-adik, tentu saja ini nanti adalah sederetan rumus-rumus, ya. Ada 7 macam yang di sini. Apakah adik harus hafal? Tentu saja kalau harus hafal tidak, tetapi harus bisa, ya, harus bisa. Lah, apa enggak hafal bisa? Bisa asal adik mengerti, tinggal buat oret-oretan dikit deh ya, itu enggak masalah. Oke. Baik, sekarang yang terhadap titik asal. Titik asal itu titik apa? Ini deh ya. Jadi pencerminan ini terhadap titik. Oke, maka pakai jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Itu yang kita pakai. Sehingga ini kita pakai. Ya deh ya. Oke, berarti nah, mari kita garis adik ya. Dari sini ke sini. Gini ya, harus pas ini. Sehingga adik-adik nanti kita punyanya seperti ini. Nah, di sini ternyata. Ini adalah A berapa koma berapa? Kita cek. 1, 2, 3. 3 naiknya 1. 3,1. Mari kita lihat hasilnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. A aksen adalah negatif 3, turunnya 1. Berarti negatif 1. Ya. Oke, coba adik-adik. Di sini adalah X, Z. Jadi X-nya 3, Z-nya 1. Negatif 3 artinya negatif X. Negatif 1 artinya negatif Z. Jadi adik-adik, titik X, Z yang dicerminkan terhadap titik asal, hasilnya adalah negatif X, negatif Z. Gitu ya, ngerti ya adik-adik ya? Oke, sekarang untuk Z sama dengan X. Nah, gitu. Nah, untuk Z sama dengan X, adik-adik, kamu harus tahu dulu persamaan Z sama dengan X itu gimana. Kalau X-nya 1, Z-nya ya 1, berarti sini melalui ini. Begitu seterusnya ya. Berarti ini. Oke. Inilah garis Y sama dengan X. Saya gambar dulu karena ini sebagai cerminnya. Gitu ya. Oke. Ini adalah garis Y sama dengan X, begitu. Sehingga adik-adik, titik ini akan kita cerminkan, Coba sini. Bahwa dia jaraknya harus sama. Set, gitu ya. Kalau sama, tentulah di sini. Kita lihat bahwa ini adalah A berapa koma berapa, Dik? Datarnya 2, naiknya 1, 2,1, ya. Ternyata di sini inilah A aksen. Adik lihat berapa koma berapa? Datarnya 1, naiknya 2, 1,2, gitu ya. Secara umum adik, ini adalah X, Z, X-nya 2, Z-nya 1. Ternyata hasilnya 1,2, berarti siapa itu? Z, X, ya. Gitu. Jadi X, Z itu nanti akan menjadi Z, X. Maka terhadap garis Z sama dengan X, Z itu menjadi apa? Z, X. Gitu loh adik-adik ya. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang berikutnya. Kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, pertama garisnya kita gambar dulu.
Z sama dengan negatif X itu gambarnya gimana? Ya, ketika Z-nya 1, X-nya negatif 1. Oh, berarti sini. Kalau 2 negatif 2, oh berarti sini. Nah, inilah gambar garis Z sama dengan negatif X. Kita gambar set gitu ya. Sini, Z sama dengan negatif X. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan cerminkan di mana ini jaraknya sama dan harus tegak lurus ya. Jaraknya sama dan harus tegak lurus ya. Gitu. Jadi dalam menggambarkan ini harus tegak lurus. Nah, kira-kira dan nanti akan seperti ini. Oke, adik-adik. Jadi begini. Kemudian kita lanjutkan. Betul di sini? Oke ya. Coba ada lihat. Ini adalah A berapa koma berapa? Datarnya 2, naiknya 1 ya. Inilah A aksen. Datarnya negatif 2, turunnya 1 berarti negatif 1. Oke. Secara umum adik bahwa ini X, Z. Nah, X-nya 2 berarti ini apa ini? Negatif X. Z-nya 1, ini negatif 1 berarti negatif Z. Maka X, Z ya adik-adik, X, Z itu hasilnya akan menjadi negatif apa? Untuk Z sama dengan min X ya, Z sama dengan min X, dia akan menjadi negatif apa ini? Sebentar, ini tadi betul ya, 2,1 kemudian negatif 2, negatif 1. Oke, pencerminannya sudah pas apa belum ini? Ya pas belum. Kalau ini tegak lurus enggak toh? Ngawur ini ya. Sebentar adik, ada sedikit kesalahan ya. Kita benarkan. Ini namanya enggak tegak lurus, ini namanya terhadap titik asal ya. Baik, jadi mestinya gini loh tegak lurusnya. Jadi ini loh adik, garis ini harus kita ikuti. Oke, gini ya. Baik. Nah gitu. Kayaknya ini jadinya. Gitu ya adik ya. Oke, yang terpakai adalah yang pink ya. Sorry, ini enggak terpakai. Jadi A 2,1 di sini menjadi A aksennya ini enggak ya. Ini menjadi A aksennya adalah berapa adik? Negatif 1, negatif 2. Sehingga ketika tadi X, Z ini menjadi negatif Z, negatif X gitu ya. Negatif Z, negatif X begitu. Oke ya. Nanti di handoutnya ini kita benahi. Jadi masih tetap akan terlihat rapi gitu. Kemudian berikutnya adik-adik. Untuk garis X sama dengan 1 ya. Jadi cermin kita adalah X sama dengan 1. X1 kan sini. Kalau sebuah garis berarti ini adik-adik. Kita lihat, oke. Ini garis X sama dengan 1 ya. Sehingga mari hasilnya di mana? Dengan kaidah sifat cermin datar ya adik-adik ya. Ini 2 berarti ke sana 2 juga. Hasilnya di sini. Inilah A aksen gitu. Bahwa kita lihat A-nya tadi berapa, Dek? 1 2 3. 3,2. Ternyata A aksen ini menghasilkan berapa? Ini ya, negatif 1. Negatif 1,2 gitu ya. Nah, dengan demikian adik-adik, ternyata ini X, Z, Z-nya 2 ini tetap 2. Berarti nanti koma Z-nya tetap ya. Hanya dari mana? 3 menjadi negatif 1 ya. Itu kan diperoleh dari 2 kali 1 ya. 2 kali 1 kemudian dikurangi dengan 3 ya. 2 kali 1 kan 2 dikurangi 3 negatif 1 ya. Dari situ dapatnya. Maka secara umum misalnya ini adalah sebuah variabel K, maka di sini adalah 2 kali K dikurangi X itu tadi. Itu loh adik-adik ya. Sehingga di sini dia akan menjadi apa, Dik? Kalau terhadap X sama dengan K, maka yang berubah adalah X-nya. 2K min X, Z. Gitu ya. Nah, dengan cara sama adik-adik ya, ini terhadap garis Z sama dengan K ya, misalnya Z sama dengan 1, maka garisnya adalah ini. Ini cerminnya ya. Kemudian ini, maka dia bayangannya nanti akan diperoleh di sini. Ya, analog ya adik-adik.
Untuk Z tentu X-nya akan sama dan yang berubah di sini ya. Z sama dengan K berarti apa? 2 kali K min Z. Oke. Nah, adik-adik, akhirnya ini yang kita dapatkan. Rumus-rumus ini loh ya. Mengerti dan hafal itu paling bagus. Ya, sedangkan tidak hafal tapi mengerti itu sudah bagus ya. Karena setiap saat dibutuhkan, hafal kan akan lupa deh. Tapi mengerti akan bisa kita sintetis hasil rumus itu gitu ya. Maka sebenarnya mengerti itu lebih bagus daripada sekedar hafal. Baik, nah sekarang dari konsep itu tadi kita akan mencoba dulu dengan latihan soal ya. Sebelum translasi kita latihan soal dulu di sini. Oke, adik-adik, latihan soal kita saya tuliskan di sini ada 4 soal. Tetapi yang The Pram bahas hanya 1, 2, dan 3. Sedangkan 4 apa? 4 ini adalah soal tantangan. Nah terus gimana? Apakah ada PR? Ya saya nggak kuasa memberikan PR ke adik-adik ya. Tantangan ini adalah bagi adik-adik yang pengen mengembangkan diri, ingin ngetes kefahaman adik-adik terhadap materi ini. Ya, kemudian nanti silahkan dikerjakan dan jawabannya apa tulis di kolom komentar ya. Begitu adik-adik, nanti adik diskusi di kolom komentar dan di situ The Prams akan muncul ya sebagai jurinya ya, siapa benar siapa salah. Kemudian kalau ternyata merasa benar tapi salah, nah handoutnya bisa adik-adik dapatkan cukup hanya dengan WA ke The Pram, nanti nomornya kita tuliskan gitu ya. Baiklah, kita mulai 1 adik-adik. Bahwa titik K 2, Q direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan titik K aksen P, 3. Hasil dari 2P plus 3Q berapa? Oke, baik ya, sini. Jadi titik K itu 2, Q. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X ya. Menghasilkan K aksen adalah P, 3. Gitu ya adik-adik ya. Maka nanti berapakah nilai dari 2P ditambah 3Q? Oke, soal pembuka ini ya, soal pembuka. Kita cek dulu ya ke perumusan tadi. Misalnya K itu adalah X, Z. Kemudian kita refleksikannya terhadap sumbu X. Maka hasilnya adalah K aksen. Ayo adik-adik, kalau terhadap sumbu X tadi apa? Dia adalah X, min Z. Gitu ya, masih ingat ya? Nah, dari sini adik-adik, maka kita dapatkan artinya apa? Analogi kita begini. Di sini berarti X kita bernilai 2, Z kita bernilai Q. Gitu ya, Dek ya? Nah, sementara itu di sini X kita bernilai P, negatif Z-nya bernilai 3, gitu kan ya? Analoginya gitu. Ya, maka adik-adik kita melangkah sekarang. Dari negatif Z sama dengan 3, adik-adik, maka ketemulah nilai Z-nya berapa, Dek? Yaitu negatif 3. Padahal Z itu siapa? Z itu adalah Q. Oh ya sudah, Q-nya negatif 3 ya. Sementara itu P-nya adalah X, padahal X-nya berapa? 2. Oh ya udah, berarti P-nya 2. Oke, secara singkat dan sederhana kita temukan bahwa Q-nya negatif 3 dan P-nya adalah 2 ya. Adik-adik, lalu apa toh yang ditanyakan oleh soal? Dia adalah nilai dari 2P ditambah 3Q. Oke, berarti 2 kali P, P-nya adalah 2 ditambah 3 kali Q, Q-nya negatif 3. 2 kali 2 adalah 4, 3 kali negatif 3 negatif 9 ya. 4 dikurangi 9 berapa? Dia adalah negatif 5 ya. Oke, selesai. Gimana? Ya, berarti apakah rumus penting? Penting adik ya. Ini bisa dengan rumus, bisa dengan gambar, tapi gambar itu sebenarnya proses menuju rumus gitu ya. Baik, nomor 1 kita lalui. Sekarang nomor 2. Adik-adik perhatikan. Titik C 3, negatif 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Lalu direfleksikan lagi terhadap sumbu X.
hasil komposisi refleksi, ya karena direfleksikan 2 kali dek, maka namanya komposisi refleksi dari titik C adalah berkoordinat berapa. Oke, bagaimana dek ya, kita tulis ya, C tadi berapa dek? 3, negatif 4 ya. Kita refleksikan pertama terhadap Z sama dengan negatif X ya, tentu nanti menghasilkan C aksen berapa, berapa gitu ya. Oke, terus nanti dilanjut refleksinya lagi, yaitu terhadap sumbu X akan menghasilkan berapa, berapa. Oke, gitu ya. Jadi permasalahan inti adalah seperti itu. Nah kembali adik, mari. Kalau kita punya, misalnya C itu adalah X, Z. Ke rumus ya. Refleksinya adalah Z sama dengan negatif X ya. Jadi dengan Z sama dengan negatif X, maka dia akan jadi C aksennya apa tadi? Ayo, negatif X dibalik dinegatifkan ya, negatif Z, negatif X ya. X, Z jadi negatif Z, negatif X. Jadi ditukar lalu dinegatifkan. Itu kan ya. Sehingga jelas sekali bahwa X kita adalah 3, X-nya 3. Jadi ini negatif X berarti negatif 3 gitu loh adik-adik ya. Z kita negatif 4, Z-nya negatif 4. Berarti negatif Z-nya berapa? Ya 4. Ngerti deh. Z sama dengan negatif 4, maka negatif Z ya negatif 4, makanya positif 4 ya gitu. Sehingga kita dapatkan di situ adalah C aksennya berapa? 4, negatif 3. Oke adik-adik ya. Baik, nah sekarang kalau refleksi dengan sumbu X, nah tadi ya ingat kita rumuskan di sini aja ya, kayaknya udah lumayan ini. C aksen 4, negatif 3 direfleksikannya terhadap sumbu X. Nanti hasilnya apa? Gitu ya. Ingat, berarti kita pakai rumus sumbu X tadi, bahwa ketika X, Z direfleksikan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan apa tadi? Sudah ya, sumbu X tadi X, negatif Z. Gitu ya adik-adik ya. Artinya apa ini? Dari kesamaan ini kita dapatkan X-nya 4, Z-nya berapa dek? Negatif 3. Berarti ini X, negatif Z. Mari X, negatif Z, X-nya adalah 4, Z-nya negatif 3, negatif Z berarti berapa? 3. Ketemu ini jawaban akhirnya ya. Dia adalah 4,3. Positif ya, 4,3. Jawabannya adalah A, karena ini pilihan ganda ya. Begitu adik-adik ya. Selalu kita kembalikan ke rumus, kemudian sedikit main kesesuaian saja. Tapi ingat, yang harus adik lakukan jangan sampai tidak teliti. Ya, misalnya Z-nya negatif 3, min Z berarti 3. Misalnya X-nya 4, min X berarti negatif 4. Kayak gitu-gitu ya. Oke. Baiklah adik-adik, nomor 3 ya. Perhatian 3. Bahwa L negatif 2, negatif 4 direfleksikan terhadap X sama dengan A. Lalu refleksi lagi terhadap Z sama dengan B. Hasilnya L double aksen 6, negatif 2. Maka hasil 3A plus 4B. Serupa ya dek ya. Berarti refleksi ini adalah 2 kali. Ya berarti ya satu-satu adik. Pertama L yaitu negatif 2, negatif 4. Gini ya adik ya. Kita akan refleksikan terhadap X sama dengan A. Ya. Hasilnya apa itu? Kita belum tahu. Ntar ya. Oke. Adik, tadi kita punya rumus apa? Ya, ini poin pertama. Tadi kita punya rumus apa? Ketika Lx, Z. Ya, refleksi kita adalah X sama dengan A. Hasilnya apa, Dik? Ya, gitu kan ya? X sama dengan, kalau tadi K ya. Kalau X ya berubah di daerah X-nya, yaitu apa tadi? 2A dikurangi X, Z-nya berubah enggak? Z-nya tidak berubah ya. Cek lagi rumus tadi, betul gitu ya. Maka adik-adik, dari sini langsung kita pakai ya. 2 kali A, nah secara otomatis 2 kali A ya siapa? X-nya kan memang A, ya berarti 2A
dikurangi dengan X, dikurangi X, X-nya negatif 2, dikurangi negatif 2 berarti ditambah 2, gitu adik ya. Lalu koma Z, ya. Kalau Z-nya berapa adik? Z-nya adalah negatif 4, maka di sini tetap negatif 4, ya. Itu kita sudah lakukan refleksi terhadap X sama dengan A. Nah, berikutnya lalu berarti poin berikutnya adik, direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan B. Jadi ini kan L aksen adik ya. L aksen tadi yang koordinatnya masih variabel ya, 2A tambah 2, koma negatif 4. Itu direfleksikan lagi terhadap apa? Z sama dengan B. Nanti jadinya apa? Gitu adik-adik ya. Nah, berarti kita kiblat dulu ke rumusnya. Kalau ada L, bolehlah L aksen, yaitu X, Z. Kemudian direfleksikannya terhadap Z sama dengan B. Maka hasilnya, kalau yang Z sama dengan, berarti X-nya itu tetap. Yang berubah adalah di Z-nya, yaitu apa Dek? 2K, kalau ini B ya, 2B dikurangi Z, gitu ya adik-adik ya. Oke, baiklah. Berarti begini adik, ini kan X, Z ya, maka inilah X-nya dalam masalah ini. Ya, berarti Z-nya apa? Z-nya negatif 4, gitu ya adik ya. Maka X ya, X-nya apa? 2A plus 2, itu X-nya, koma ya, koma 2B min Z, 2B min Z, B-nya ya B, 2B dikurangi Z. Z-nya berapa deh? Negatif 4, kurangi negatif 4 berarti ditambah dengan 4. Bagaimana? Di sini agak-agak lumayan gitu ya. Tapi biasa, hanya masih variabel ya sudah, variabel itu kita refleksikan lagi. Dan ternyata inilah L aksen adik-adik yang menurut soal L aksen itu bernilai 6, negatif 2. Jadi ini adalah 6, ini adalah negatif 2. Oke adik, maka langkah kita berikutnya bahwa 2A ditambah apa ini? 2A ditambah 2 itu adalah 6. Oke adik, berarti 2-nya ke sana ya, 6 kurangi 2, 4, 2A sama dengan 4, ketemu A-nya 2. Ngerti ya? Ini kita hanya loncat dikit aja. Kemudian kesamaan yang ini deh, 2B ditambah 4, 2B ditambah 4, dia adalah negatif 2. Ya, berarti 4-nya ke kanan, negatif 2 min 4, itu adalah negatif 6. 2B negatif 6, berarti ketemulah B-nya berapa dek? Negatif 3. Oke, baik A maupun B telah kita temukan, tinggal kita jawab yuk. Apa tah yang ditanyakan? Nilai dari 3A ditambah 4B, berarti 3 kali A kita berapa dek? 2, ditambah 4B berarti 4 kali B-nya negatif 3. Oke adik ya, 3 kali 2 adalah 6, kemudian dikurangi 12 ya. Adik tahu? Berapa itu? 3A plus 4B, betul ya? B-nya ketemunya adalah negatif 3. Cocok ya? Berarti 6 dikurangi 12. Berapa adik? 6 kurangi 12, negatif 6. Ketemu ya? Itulah 3A ditambah 4B. Oke, gimana ya? Pada tahapan soal yang memang sudah lumayan seperti ini, 2 kali transformasi, tapi ini masih refleksi semua karena materi kita memang masih refleksi. Bisa jadi nanti 2 kali transformasi dan itu berbeda, 1 refleksi, 1 translasi ya, atau 1 nanti ada dilatasi dan seterusnya, gitu ya. Siap saja begitu. Oke, nah adik-adik, untuk yang keempat tidak saya bahas karena ini tantangan. Pastinya ini soalnya silahkan adik nanti latihan ya, dan kita ramaikan kolom komentar
Ya berarti dijawab koordinat ABCD, kemudian luas bidang trapesium ABCD itu berapa. Yang diketahui malah A aksen. Jadi ini dibalik adik ya, enggak masalah, konsepnya sama ya. Selamat adik-adik berlatih ya. Nanti kita tunggu di kolom komentar seperti apa jawaban adik-adik. Kalau jawaban adik-adik berbeda-beda enggak masalah, namanya juga belajar ya. Nah nanti The Pram akan luruskan mana jawaban yang kurang benar, sehingga ada sebuah peningkatan pemahaman gitu ya. Oke. Nah, kita sudah tentang refleksi. Satu materi lagi adik ya, namanya adalah translasi. Baik adik, kita belajar kata translasi itu artinya adalah pergeseran, jadi digeser. Translasi Px, Z oleh T A, B yaitu pergeseran titik Px, Z sejauh, ya ini kan sumbunya X ya, berarti sejauh A ke sumbu X dan sejauh B ke sumbu Z, itu saja ya. Dan tentu saja sumbu X itu sumbu mendatar, maka kalau ke kanan itu ya diberi tanda positif, kalau ke kiri berarti tandanya negatif ya. Ini yang positif siapa? A-nya positif, A-nya negatif itu adik ya. Kemudian ini ke atas itu jika B-nya positif, ke bawah jika B-nya negatif. Karena apa? Sumbu Z adalah sumbu tegak ya. Sehingga Px, Z oleh translasi A, B itu hasilnya apa? Dia akan menjadi P aksen, tinggal tambah aja X ditambah A, Z ditambah dengan B gitu ya. Kalau untuk translasi ini jauh lebih sederhana dari refleksi gitu ya, sehingga sederhana, rumusnya juga enggak bertele-tele. Intinya kan ini adik ya, X, Z translasinya A, B menjadi P aksen seperti ini. Nah tentang ini kan sebuah kaidah yang sebenarnya adik-adik sudah sangat terbiasa. Oke baiklah, sekarang langsung ke soal perhatian. Latihan, translasi T memetakan titik D negatif 4,2 ke titik D aksen negatif 1,6. Maka translasi T akan memetakan titik E 3, negatif 2 itu ke titik berapa? Oke ya, berarti translasinya ini masih tersembunyi. Adik-adik harus menemukan. Kita mulai bahwa D yaitu negatif 4,2 gitu oleh translasi T yaitu apa? A, B menghasilkan ya D aksen negatif 1,6 gitu. Ini adalah D aksen. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita proses dulu. Berarti bukankah ini adalah X, Z adik? Ini berarti siapa? X ditambah A, Z ditambah B, gitu ya. Oke. Berarti adik-adik, kita punya apa sampai di sini? Maka kita punya bahwa negatif 1 itu adalah X ditambah A, gitu ya. Padahal X-nya berapa adik? X-nya itu negatif 4 ditambah A, ini negatif 1. Ya ketemulah A. Negatif 1 ditambah 4, wow, A-nya 3, gitu ya. Hal yang sama adik, berarti kita punya bahwa 6 ini ya adalah Z ditambah B. Padahal Z-nya berapa adik? Z-nya 2, jadi 6 itu 2 ditambah B, ketemulah B. 6 kurangi 2, berapa adik? 4 ya. A, B sudah. Oh alah, ternyata translasi itu adalah A, B. A-nya adalah 3, B-nya adalah 4 ya. Itu nilai dari translasinya gitu. Kemudian berikutnya adik-adik, nah translasi T itu akan memetakan titik E ke titik berapa. Nah poin berikutnya, kita punya titik E yaitu adik berapa? 3, negatif 2 oleh translasi T yang sudah kita cari baru saja berapa adik? 3,4 ya. Ke titik E aksen nanti berapa, berapa. Udah gitu ya. Adik tahu? Berarti rumusnya tetap sama, tentu saja ini X, Z. Ini apa ini? A, B. Berarti di sini adalah
X ditambah A, ya. Artinya apa? 3 ditambah 3, ya. Adik tahu deh, berapakah 3 tambah 3? Ya 6 lah ya. Berarti di sini apa, Dek? Z ditambah B. Berapa tahu Z-nya? Negatif 2 ditambah dengan 4. Ya, tahu, Dek? Negatif 2 tambah 4, 2. Oke, inilah jawabnya, gitu ya. 6,2. 6,2 yang mana? Dia adalah D. Oke, jadi harus nemukan dulu translasinya, baru dipakai untuk mentranslasikan titik yang lain. Ya begitulah soal, ada-ada aja ini ya. Tapi itu tidak masalah. Oke, baik. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga asik juga ya, beda lagi. Titik F ya, negatif 2, negatif 4 ditranslasi oleh T1 dilanjutkan T2 gitu. Adik-adik, yang nama translasi itu bisa langsung dijumlah. Berarti langsung T1 ditambah T2 itu kita temukan dulu. Ya, bahwa T1 itu siapa? A, B. Ditambahkan T2 itu siapa, Dik? 2, negatif 3. Dengan langsung kita jumlah nanti jauh lebih sederhana. X terhadap X, Z terhadap Z. Berarti siapa ini? Jadinya adalah A tambah 2, gitu deh ya. Koma B ditambah min 3, berarti B min 3. Begitu. Oke ya. Nah, inilah translasi baru kita. Kita namai T gitu aja ya. Nah, sekarang menghasilkan titik ini ya, jadi awalnya F ya, kita pakai warna lain ya, bahwa F berapa, Dek? Negatif 2, negatif 4 oleh translasi double tapi yang sudah saya satukan, yaitu siapa? A tambah 2, B kurangi 3, hasilnya langsung F double aksen ya kan, berapa itu? 1, negatif 2 gitu adik-adik ya. Maka nanti berapakah nilai A dikurangi 2B ya, intinya kita harus temukan berapa A berapa B gitu ya. Oke deh adik-adik, tadi kan cuma jumlah aja ini ya, cuma jumlah aja. Kalau ini misalnya ini X, ini Z ya, maka di sini itu hasilnya apa ya, ditambah aja bahwa X itu terus ditambah dengan translasi yang ini, siapa? A ditambah 2 gitu ya. Berarti negatif 2 itu siapa? Ya, berarti dia adalah Z itu ya, Z ditambah dengan ini, tambah B dikurangi 3, kan begitu. Betul adik ya. Oke, sekarang satu persatu. Sini dulu. X-nya negatif 2 loh ya, nanti Z-nya negatif 4. Berarti X ditambah A, saya tulis dulu, lalu ditambah 2, itu sama dengan 1 adik-adik. X-nya adalah negatif 2 ditambah A ditambah 2 sama dengan 1. Oke, negatif 2 hilang, ketemulah hanya 1. Kok gampang ya? Ya dong ya. Hal serupa saya tulis lagi adik, biar beda ya, bahwa ini ya, siapa itu? Z ditambah B, Z ditambah B dikurangi 3, itu hasilnya negatif 2 gitu adik ya. Padahal Z-nya berapa? Negatif 4. Negatif 4 tambah B kurangi 3 adalah negatif 2. Di sini adik, negatif 4, negatif 3 itu negatif 7. Pindah ke kanan. Negatif 2 ditambah 7. Ya, berapa itu? Negatif 2 tambah 7 berarti 5. Ternyata adik-adik, A-nya sudah kita temukan, B-nya juga sudah adik. Tinggal kita jawab ya apa maunya soal. Berarti A dikurangi 2B, artinya A-nya adalah 1 dikurangi 2 kali 5, kurangi 10. Adik tahu berapa 1 kurangi 10? Iya, dia adalah negatif 9. Wow, keren ya. Gitu. Baiklah adik-adik, dalam video berdurasi lumayan panjang, tetapi hanya dengan begini adik-adik bisa menguasai itu secara lengkap, secara penuh dan detail ya, sehingga prosesnya tahu, hasil rumusnya bagaimana, asalnya tahu, dan latihan soal pun alhamdulillah cukup variatif. Nah, gimana dengan soal nomor 3? Sama dengan tadi. Kalau tadi soal nomor 4 yang refleksi adalah soal tantangan, maka yang translasi soal nomor 3 juga soal
tantangan ya. Silakan ramaikan komentar ya untuk mengatakan jawaban dari ini. Berarti nanti adik menjawabnya kalau nomor 4 jawabannya ini, oh berarti itu refleksi gitu ya. Nomor 3 jawabannya nih, oh berarti itu translasi. Oke, pokoknya The Pram siap ya mendampingi adik-adik untuk menjadi jauh lebih berprestasi gitu ya. Maka adik bilangi teman-teman ya yang belum subscribe, suruh subscribe ya supaya bisa belajar bersama. Oke, begitu ya. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.